Dalam dunia ini sudah banyak penderitaan yang kita alami, tapi ada beberapa penderitaan yang kita alami bukan karena Kristus, tapi karena kesalahan kita sendiri. Ada banyak penderitaan yang bukan karena salib, tetapi karena salah. Dalam diagnosa Alkitab, masalahnya adalah penyembahan berhala atau menyembah ilah-ilah. Bukanlah patung-patung primitif kuno atau dewa-dewa asing zaman dahulu. Yang saya maksudkan dan sedang kita bicarakan adalah apapun atau siapapun menjadi yang terutama dan terpenting dalam hidup kita. 4 berhala yang disebut oleh para teolog sebagai source idols. Berhala-berhala akar. Approval, penerimaan, pengakuan, power, kuasa, kemenangan, sukses, comfort, kenyamanan, dan control atau kepastian. Kegelisahan-kegelisahan dalam hidup kita seringkali berakar pada penyembahan berhala. 3 ilah atau 3 berhala yang Yosua sebutkan. Pertama yaitu berhala nenek moyang. Apa yang dianggap terpenting, terutama oleh orang tua kita, kakek nenek kita. Dan secara tidak sadar itu melalui pembentukan keluarga dan pendidikan dalam keluarga, itu membekas dalam hati kita. Bahkan bisa jadi memiliki pengaruh yang begitu kuat dalam hidup kita, sampai-sampai ini menjadi sumber berhala atau berhala yang juga kita sembah saat ini. Berhala yang kedua, berhala masa lalu. Itu adalah apapun yang kita idolakan, yang kita anggap penting banget. Padahal sebenarnya di mata Tuhan itu gak terlalu penting. Apa yang saudara banggakan dan saudara kejar begitu rupa, yang sampai hari ini setelah kita percaya sama Tuhan pun, rasanya ini begitu penting sekali. Dan rasanya kebahagiaan kita, sukacita kita tuh kuat sekali bergantung pada ini. Berhala yang ketiga, berhala yang sedang laris di sekitar kita. Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini mewakili yang sedang disembah, dipuja-puja, hal yang diagung-agungkan oleh orang-orang di sekeliling kita saat ini. Pada hakikatnya saya mengatakan di dalam diri kita, saudara, itu ada banyak berhala-berhala yang bisa menjadi pesaing Tuhan dalam hidup kita. John Calvin berkata, hati manusia itu adalah pabrik berhala. Apa yang membuat kita, saudara dan saya, berharga? Apa yang membuat kita puas dan berharga? Bukan apa yang kita pakai, bukan gelar yang menempel pada diri kita, bukan suksesnya pelayanan kita, bahkan termasuk bukan suksesnya pelayanan kita di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi kita berharga karena kita adalah anak-anaknya. Karena Tuhan telah mati bagi kita orang berdosa ini dan menjadikan, mengadopsi kita menjadi anaknya. Kita berharga karena kita miliknya, bukan kita berharga karena kita melakukan sesuatu untuk dia. Jangan sampai kita memberhalakan apa yang kita banggakan di masa lalu, karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Kebanggaan kita adalah bahwa kita mengenal Tuhan. Barang siapa hendak bermegah, kata firman Tuhan, hendaklah ia bermegah karena ia memahami dan mengenal aku.